Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diputu Surya Bibin Evisanti, nomor absen 33 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Dewa Isputu Putra, nomor absen 19 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Ika Arda Pranama Putra, nomor absen 2 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Dewa Isandi Fama Putra, nomor absen 18 dari kelas 10K. Perkenalkan, saya Diputu Windy Agus Patami, nomor absen 34 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Diputu Novi Indari, absen 32 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Nilus Susanti Dewi, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Ibu Bagus Mandoyaso, nomor absen 12 dari kelas 10K. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Di Indonesia sendiri terdapat ribuan suku bangsa. Berikut adalah beberapa suku besar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa memiliki penduduk terbanyak di antara suku di Indonesia lainnya. Tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, dan Banten. Bahkan tersebar hingga seluruh pelosok Nusantara. Baik, yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda biasanya bermukim di Jawa Barat, Banten, dan Banyumasan. Yang ketiga ada suku Batak. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak memiliki 5 etnis, yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Kuru, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Yang keempat ada suku Madura. Suku Madura berasal dari Jawa Timur, tercatat sebagai suku di Indonesia dengan jumlah penduduk paling banyak. Yang kelima, suku Betawi, termasuk dalam suku di Indonesia yang paling banyak bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Suku ini terlahir dari hasil perkawinan antar suku yang didatangkan Belanda ke Batavia di zaman kolonial. Umumnya bermukim di Jakarta dan Bogor. Yang keenam, suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Penduduknya termasuk dalam kelompok Deutero Melayu yang bermigrasi dari Tiongkok ke Pulau Sumatera. Yang ketujuh, suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan, termasuk dalam Deutero Melayu dan perantau, sehingga orang suku Bugis banyak ditemukan di berbagai belahan Nusantara. Yang kedelapan ada suku Melayu berasal dari wilayah Semenanjung Malaya hingga Kalimantan. Namanya sendiri dikenal karena berasal dari kerajaan Melayu dan Pulau Sumatera. Yang kesembilan adalah suku Banjar, mendiami wilayah Kalimantan Selatan dan sebagai Kalimantan Timur. Yang 10, suku Bali. Selain termasuk dalam daftar suku-suku di Indonesia dengan populasi terbanyak, suku Bali juga paling banyak dikenal hingga mancanegara, berasal dari Pulau Bali. Yang 11, suku Dayak. Penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak dahulu, termasuk suku paling ditakuti di dunia sebab mereka memiliki hal mistis yang paling ditakuti dan disegani. Konflik Sampit. 20 tahun yang lalu, tanggal 18 Februari 2001, konflik Sampit pecah. Ini adalah tragedi berdarah yang menelan banyak korban di masa Orde Reformasi dimulai. Konflik ini terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001 ketika warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit pada tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi pada Desember tahun 1996 dan Januari tahun 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930. Di bawah program transmigrasi
yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus berdagang dari warga Madura yang semakin agresif. Aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayaan, pertambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebutkan serangan pembakaran sebuah bakar rumah Dayak. Rumah mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura, dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Sedihnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala, meski praktik ini dianggap musnah pada awal di abad ke-20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Bubat. Jadi, Perang Bubat berawal dari pernikahan politik antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran, yang dimana Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit ingin menikahi Putri Dia Pitaloka dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Nah, rombongan dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran pun berangkat menuju Kerajaan Majapahit, dan mereka beristirahat di sebuah lapangan yang bernama Lapangan Bubat. Nah, Lapangan Bubat ini itu tidak jauh dari ibu kota Kerajaan Majapahit atau Trowulan. Nah, Gajah Mada yang menjabat sebagai Mahapati pada saat itu melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menguasai Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Karena Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran pada saat itu adalah salah satu kerajaan yang masih belum dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Karena Gajah Mada ingin memenuhi sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, ingin menyatukan Nusantara. Lalu dia pun melarang Raja Hayam Wuruk untuk menjemput Putri Dia Pitaloka. Nah, Maharaja Linggabuana, yaitu raja dari Kerajaan Pajajaran, ayah dari Putri Dia Pitaloka, pun marah dan terjadilah perang antara pasukan dari Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda, yang dimana perang ini mengakibatkan tewasnya keluarga kerajaan dari Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda, yaitu Maharaja Linggabuana beserta keluarga yang lainnya. Lalu si Putri Dia Pitaloka merasa kecewa dan dia melakukan bela pati. Bela pati itu adalah bunuh diri. Bunuh diri untuk menjaga kehormatan dari kerajaannya. Nah, dari situlah muncul mitos kalau suku Jawa tidak boleh menikah dengan suku Sunda. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.